Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita masuk di sore hari yang berbahagia ini dengan merasakan karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat mempelajari agama ini di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat kesehatan dan nikmat talabul ilmi di bawah bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang terpercaya dalam ilmu, yang senantiasa mengingatkan umat terhadap perkara-perkara yang penting dalam agama, terutama apa yang sedang kita pelajari pada pelajaran yang kedua dari kitab Syarhud Durusil Muhimmah li'ammatil ummah. Tentunya ada kurang lebih 18 pelajaran di dalam kitab ini. Tentu kita memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan usia yang panjang untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, dengan melandasi ketaatan tersebut dengan bermodalkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu adalah sesuatu yang harus ada sebelum perkataan dan juga perbuatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau, sebuah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebuah bab yang menjelaskan tentang ilmu itu harus ada sebelum ucapan dan perbuatan. Karena sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang terkait dengan pembahasan kita
tentang kalimatut tauhid, tentang rukun-rukun dari kalimat la ilaha illallah, dan juga syarat-syaratnya yang sudah sempat kita singgung, yang tentunya akan kita pelajari lebih terperinci lagi pada hari ini insyaallah. Ya, tentu pelajaran-pelajaran yang penting seperti ini, ya, kita berharap agar diberikan pemahaman, bukan sekedar kita berusaha untuk menyelesaikan kitab. Itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi yang sudah kita pelajari sedikit demi sedikit, ilmu tersebut jika memberikan manfaat kepada kita, akan terlihat pada ucapan seseorang yang mempelajarinya. Akan terlihat pengaruhnya pada perbuatan, kepada i'tikad, keyakinan-keyakinannya, dan juga apa yang harus ada, ya, terlebih dahulu sebelum dia kemudian jauh melakukan sikap dan tindakan yang itu semua kembali kepada upaya seorang penuntut ilmu di dalam mencari ilmu dan mengamalkan, kemudian mendakwahkan dan sabar. Sebagai seorang muslim tentu wajib untuk mengetahui kalimatut tauhid, konsekuensi dari kalimat tersebut, kemudian segala apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, dan hendaknya berhati-hati dari pembatal-pembatal kalimat tersebut. Karena ini adalah merupakan suatu kabar yang sangat penting. Tidak ada kabar yang lebih penting daripada kalimat la ilaha illallah yang Allah tabaraka wa taala perintahkan kita untuk mengucapkannya, memahaminya, mengamalkan konsekuensinya, sebagaimana yang sering disampaikan pada khutbatul hajah oleh para khatib dan juga para asatidzah yang menyampaikan ilmu, di mana dalam khutbah hajahnya disebutkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sering kita dengar. Ya, inilah perkataan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengucapkannya, memahami maknanya, mengerti konsekuensinya, dan kita memiliki rasa khawatir kalau kita mengucapkan kalimat tersebut, namun ucapan dan perbuatan kita, i'tikad, keyakinan kita justru membatalkan apa yang kita ucapkan selama ini. Ada orang yang kemudian bercanda, ya, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia, ya, bermain-main dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah sifatkan dirinya tentangnya. Karena kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Berani untuk mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
ya, mengartikan lafaznya ya kepada arti yang bukan aslinya. Padahal kita diperintahkan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita pelajari, bahkan yang bab-bab yang sudah kita pelajari ya tentang pelajaran agama Islam ini tidak bisa lepas daripada dalil. Ya. Ketika kita berbicara tentang agama Allah, ya, maka kedepankan dalil. Maka orang-orang yang meninggalkan dalil ketika berbicara tentang agama Allah pasti dia sesat. Pasti sesat dan menyesatkan. Maka kita hati-hati. Tidak setiap orang yang kemudian tampil menyampaikan di atas mimbar tentang agama ini tanpa dia melandasi ucapannya dengan dalil yang benar, pemahamannya dengan dalil yang benar, maka kita hendaknya berhati-hati. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari apa yang disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada dai-dai yang menyuruh kepada pintu-pintu jahanam. Ya, orang-orang yang menjelaskan agama ini tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan pemahaman yang benar. Maka dalil kemudian ada istidlal, pemahaman dalil yang benar. Karena apa yang disampaikan oleh para ulama ahlus sunnah di kitab-kitab mereka tentang akidah ini semua berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Quran. Berarti isi kandungan Al-Quran ini bisa dipahami, bisa dimengerti secara bahasa, ya, dimengerti dengan mudah, kecuali orang-orang yang kemudian fitrahnya telah rusak dengan ya salah satunya yang sudah kita sebutkan dengan mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah, dari kesesatan. Karena Allah perintahkan kita untuk mentadabburinya, berarti tidak akan sampai seseorang kepada tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mempelajarinya. Mempelajari makna-makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita paham. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah selain Allah tabaraka wa taala yang hak diibadahi. Itu yang sudah kita pelajari pada kesempatan-kesempatan yang lalu, ya, tentang ya apa itu Islam, kemudian rukun-rukun Islam, ya, yang kita masih sedang membahasnya. Dari rukun yang pertama kita masih membahas rukun tersebut. Nah, ini barangkali yang harus kita perhatikan bersama agar kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari kesesatan yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya bukti bahwasanya diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan, kebodohan, apalagi yang mengolok-olok agama Allah, dalil-dalil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipandang sebagai tokoh, ya, wal iyadzu billah, dari kesesatan orang-orang yang seperti itu. Ya. Maka kita semakin bersyukur diselamatkan dari ya pemahaman-pemahaman yang menyimpang
Oleh karenanya tetap kita mengkaji akidah-akidah ya dari kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga ya pemahaman yang benar ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan ya umatnya di atas kesesatan. Ya, hambanya yang tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, niscaya insyaallah Allah tabaraka wa taala menganugerahkan ilmu tersebut dengan upaya kita juga mencarinya, bertanya, sehingga Allah perintahkan kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlul ilmi kalau kalian tidak mengetahui ilmu tersebut tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, asma wa sifat, kita tanyakan kepada ahlinya. Ya, kepada para ulama ketika di sana ada kerancuan di dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Karena ini adalah merupakan kabar yang terpenting yang harus kita pelajari. Ya. La ilaha illallah. La sudah kita pelajari adalah ya la ilaha sebagai nafi, ya peniadaan, illallah isbat, penetapan, ya atau yang sering disebut oleh para ulama dalam metode mereka ya mempelajari akidah, yaitu apa? At-takhliyah wa tahliyah. Jadi ada metode mereka, para ulama, di dalam memahami akidah yang benar. Tidak akan mungkin ya tanpa dengan metode ya di mana di antara metodenya adalah apa? Ya, apa yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an, dalil-dalil yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka istinbat, mereka istiqra. Mereka mengambil ya kesimpulan yang benar, ya, mengeluarkan makna-makna, faidah-faidah yang benar, hikmah-hikmah dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini istiqra, yang mengambil pemahaman yang benar. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ya, ketika mereka mengikuti pemahaman Rasul dan para sahabat, mereka akan tetap selamat dari penyimpangan. Ini cara memahaminya. Sehingga di situ ada ya kabar yang terhapus, la ilaha illallah, la ilaha haqqun, la ilaha atau bihaqqin atau yu'badu, la ilaha haqqun yu'badu illallah, tidak ada ilah yang hak ya disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang mengartikan juga la ilaha illallah ya la ilaha maujud illallah. La ilaha bermakna artinya adalah la khaliqa illallah. La hakimiyata illa lillah. Ini adalah merupakan penafsiran-penafsiran yang batil. Ya, kita tegaskan bahwasanya ini adalah merupakan penafsiran-penafsiran terhadap ya kalimat at-tauhid ya secara batil. Dari mana kita mengetahui? Dari ya penyelisihan kalimat-kalimat tersebut, tafsiran-tafsiran tersebut ya terhadap dalil-dalil Al-Qur'an. Kita lihat bagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam ketika berdakwah dalam penjara, ya sahibai sijn, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ya. Dia mengatakan kepada ya kedua orang yang di penjara tersebut, ya, manakah yang lebih baik? Sesembahan-sesembahan atau ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang banyak, yang beraneka ragam itu, ya, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha ya perkasa, Al-Wahidul Qahhar. Ya, ajal al-alihata ilaha wahida.
Orang-orang musyrikin mengingkari apa yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ya dia ingin menjadikan Tuhan yang satu, ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi Tuhan yang satu, ilaha wahida. Ya, mereka mengingkarinya. Berarti banyak Tuhan-Tuhan yang ya palsu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka artinya adalah la ilaha haqqun. La ilaha bihaqqin. Ya, itu kabarnya jelas. Kemudian dihapus karena maknanya ya sudah maklum diketahui. La ilaha illallah artinya la ya, ilaha yustahaq bil ibadati illallah. Tidak ada ilah yang pantas diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pada kesempatan yang lalu yang sudah kita pelajari ya, di mana intinya adalah tidak boleh kemudian seseorang itu ya memalingkan secuil pun ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillah fahuwa musyrik. Karena intinya apa yang maksudkan dari kalimat la ilaha illallah ini ya, kenapa dahulu orang-orang musyrikin enggan mengucapkannya? Mereka tahu ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya mereka harus meninggalkan ya sesembahan-sesembahan mereka. Ya, maka barang siapa yang memalingkan sedikit pun ya ibadah, ya bentuk-bentuk ibadah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik. Ya, maka batal apa yang dia ucapkan dari kalimat la ilaha illallah. Maka ini perlu untuk kita perhatikan bersama. Ya, karena ancamannya adalah sangat berat sekali, ya. Yaitu kita terjerumus ke dalam kesyirikan yang nanti akan kita bahas pada syarat yang ketiga tentang syarat la ilaha illallah secara terperinci. Insyaallah ya akan kita bahas pada syarat yang ketiga. Taib, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita bacakan ya matannya terlebih dahulu, kemudian penjelasan ya matan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Kemudian asy-syarah yang disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Di halaman yang ke-14, di halaman yang ke-41 ya. Qala rahimahullah wa amma syurutu la ilaha illallah. Dan adapun syarat-syarat la ilaha illallah fahiya, maka dia adalah al-ilmul munafi lil jahl. Ini yang pertama. Ya, ada 8 syarat. Yang pertama adalah al-ilmul munafi lil jahl, ilmu ya yang meniadakan kebodohan. Mengetahui kalimat la ilaha illallah ini tidak dicampuri dengan kebodohan. Ya. Wal yaqinu al munafi lisyak, dan yang kedua adalah al yaqin. Ya, keyakinan yang meniadakan keraguan-raguan. Ya. Keyakinan yang meniadakan keraguan-raguan. Jadi kita harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya ya tanpa dicampuri dengan keraguan-raguan. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga al-ikhlas wal ikhlasul munafi lisyirk. Keikhlasan yang meniadakan kesyirikan. Wasidqul munafi lil kadzib. Kejujuran yang menafikan, yang meniadakan kedustaan. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima wal mahabbatu al munafi lil bughd. Kecintaan ya. Yang meniadakan kebencian.
Yang keenam, wal inqiyadu al munafil tark, yaitu kepatuhan yang meniadakan pembangkangan. Yang ketujuh, al qabulu al munafil radd, menerima, ya, menerima yang meniadakan apa? Penolakan. Wal kufru bima yu'badu min dunillah, yang kedelapan, yang terakhir, yaitu pengingkaran, kufur terhadap apa-apa yang diibadahi, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jumi'at fil baitaini al-atiyaini, ya, dan apa yang telah disebutkan oleh Syekh, ya, dikumpulkan dalam dua bait syair berikut ini. Dan itu kebiasaan para ulama. Ketika membahas sebuah ilmu, mereka rangkum ilmu itu dalam bait-bait syairnya sehingga mudah untuk diingat. Ya, itu metode mereka. Ya. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wal inqiyadin wal qabulu laha wa zida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Ya. Jadi dalam bait syair inilah yang telah diterangkan apa yang dijabarkan oleh Syekh dalam matan kitab Durus al-Muhimmah li'ammatil ummah. Ya, ilmun, kemudian yakin, ikhlas, jujur, cinta, ya, patuh, menerima, ya, kemudian ditambah yang kedelapan adalah pengingkaran terhadap segala sesuatu yang, ya, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asy-syarhu, penjelasan sekarang, ya. Qala rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Razak, ya, mengatakan qala rahimahullah wa amma syurutu la ilaha illallah fahiya, ya, wa dzakaraha wa hiya thamaniyatu syurutin. Disebutkan oleh Syekh ada 8 syarat. Fa idza qala qailun, kalau ada yang, ya, kemudian mengatakan min aina ataitum bi hadhihi syurut, dari mana, ya, kalian datangkan syarat-syarat itu, ya, maka dikatakan kepada penanya tersebut, yuqal minal masdaril ladzi istukhlisat minhu syurutus salah. Syarat la ilaha illallah itu diambil, ya, dari, ya, sumber yang sama, ya, dari syarat la ilaha illallah, dari syarat as-salah, salah. Ya, sebagaimana salat ada syarat-syaratnya, dari mana diambil? Dari, ya, masdarnya, dari sumbernya, dalil, ya, Al-Quran maupun sunnah. Wa syurutul hajj, ya, syarat-syarat haji, keterangan tentang salat dan haji, dari mana diambil? Dari dalil, ya, dari 2 wahyu. Nah, ini yang harus kita perhatikan, sumbernya jelas. Wa ghairi dzalika minal ibadat, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya selain ibadah salat dan haji, ya. Maka syarat-syaratnya jelas, pengambilan dalilnya dari Quran maupun as-sunnah. Demikian pula yang dipahami, ya, dari syarat la ilaha illallah ini dari keterangan wahyu. Fakama anna salata laha syurutun la tuqbalu illa biha, sebagaimana, ya, salat memiliki syarat-syarat yang tidak akan diterima salat tersebut kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Wal hajju lahu syurutun la yuqbalu illa biha, demikian pula haji, ya, yang juga memiliki syarat-syarat yang tidak akan diterima haji seseorang kecuali dengan, ya, melaksanakan syarat-syarat haji tersebut. Waz zakatu laha syurutun la tuqbalu illa biha, demikian pula zakat memiliki syarat-syarat yang tidak akan mungkin ibadah berupa salat, haji, zakat diterima kecuali dengan, ya, melakukan syarat-syaratnya. Wa ghairu dzalika minat ta'at la tuqbal illa bi syurutiha, dan juga bentuk-bentuk ketaatan yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan, ya,
syarat-syaratnya. Fakadzalika la ilaha illallah la tuqbalu min qailiha illa bi syurutiha. Ya. Apalagi urutan yang pertama dari rukun Islam, syahadat la ilaha illallah ini tidak akan mungkin diterima dari orang yang mengucapkannya kecuali ya dengan syarat-syarat la ilaha illallah yang dia amalkan dalam ya meyakini dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa hiya syurutun ulimat bistiqra' wa tatabbu' li kalamillahi azza wa jal. Nah, syarat-syarat tersebut ya diketahui dengan istiqra', metode ya di dalam memahami ya dalil itu ada dengan metode ya istiqra' wa tatabbu', yaitu apa? Mengeluarkan istimbat hukum-hukum ya dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah merupakan ya tugasnya para ulama menjelaskan kepada umat ini. Ya. Tidak kemudian diserahkan kepada orang-orang bodoh ya atau orang-orang yang dianggap ulama akan tetapi tidak mengerti dalil dan bagaimana istidlalnya. Ya, dan itu sangat banyak sekali. Ya. Dan juga istinbat dari mana? Istiqra'nya dari mana? Ya. Wa kalami rasulihi salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaihi, dan juga dari ya perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya, inilah agama. Dalil berdasarkan dalil qala Allah wa qala Rasul. Ya, qala Allah wa qala Rasul. Maka dalam metode kita beragama istadil tsumma i'taqid wala ta'taqid tsumma istadil. Di kaidah ini. Mana dalilnya? Berdalil terlebih dahulu, baru yakini itu sebuah kebenaran. Jangan diyakini sebuah kebenaran kemudian mencari pembenaran dalil. Ya. Apalagi banyak orang yang kemudian sekarang ini ya menonjolkan ideologi orang-orang tertentu. Ya. Yang banyak sekarang dibuat-buat ya stiker, pajang gambarnya orang, kemudian apa yang diucapkan. Ya, ketika bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya, maka tidak ada satupun perkataan yang ya kita yakini sebagai sebuah kebenaran ya, kecuali apa yang berdasarkan dalil. Ya, karena agama ini agama Allah Subhanahu wa taala. Risalah Islam minallahi risalatun wa 'ala ar-rasulil balagh, dan kewajiban Rasul menyampaikan, wa 'alaina taslim, dan bagian kita ini adalah taslim. Ya, sepantasnya bagi kita sebagai ya hamba Allah Subhanahu wa taala apa? Taslim, berserah diri. Ya. Kalau kemudian kita menentang ya dengan kebodohan kita atau mengikuti pendapat orang-orang yang bodoh sehingga kita pun ya ikut menjadi ya bodoh, tidak mengerti tentang agama ini. Ya, tidak mengerti tentang agama ini. Maka kita ya mantapkan pemahaman kita terhadap syarat-syarat la ilaha illallah ini ya sebagaimana kita yakini ya adanya syarat-syarat salat, ya adanya syarat-syarat haji, zakat, ya puasa, ya ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya tentunya terambil dari wahyu Al-Quran maupun ya dari perkataan Allah Subhanahu wa taala maupun dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila li Wahab bin Munabbih, qila li Wahab ibn Munabbih rahimahullah, dikatakan ya kepada salah seorang ulama yaitu Wahab ibn Munabbih rahimahullah, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah ya la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Qal bala, dijawab oleh beliau, dia berkata iya. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan, tetapi tidak ada ya kunci itu tanpa dengan gigi. Ya. Pada kunci itu dilihat ada giginya, ya. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnanun futihalak.
Kalau engkau datangkan ya sebuah kunci ada gigi-giginya, maka niscaya akan dibukakan ya pintu tersebut. Ya. Wa illa lam yuftah laka. Ya, kalau kemudian tidak memiliki gigi, maka apa? Niscaya pintu itu tidak akan dibukakan untukmu. Ya. Yushiru bidzalika ila syurutiha wa dawabituha wa quyudiha alwaridah fi kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang ulama tersebut yaitu Wahab ibn Munabbih rahimahullah mengisyaratkan bahwasanya la ilaha illallah itu punya syarat-syarat. Ya, punya batasan-batasan, dawabitnya, ya, punya ikatan-ikatan, ya tentunya ini semua ya ada ya sebagaimana yang tertera dalam kitabullah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala qailun, kalau kemudian orang sekedar mengucapkan ya inna mujarradun nutqi bi syahadati alla ilaha illallah yanfa. Ya, ada seorang yang mengatakan cukup ya. Kalau orang itu sudah mengucapkan syahadat alla ilaha illallah, insyaallah itu bermanfaat ya. Wa anha tuqbalu biduni dawabit biduni syurut, ya, akan diterima dan akan diterima ya tanpa dengan dawabit-dawabitnya, batasan-batasannya ya, dan juga apa? Syarat-syaratnya. Qil makna dzalik anna qaulal munafiqin idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah yanfa'uhum ya. Kita katakan, maka dikatakan makna dari ucapan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang orang-orang munafikin. Apabila datang kepada engkau orang-orang munafikun, kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafikun, mereka menyaksikan bahwa engkau adalah Rasulullah, apakah itu kemudian bermanfaat bagi mereka, bagi orang-orang munafikin? Wa kadzalika qauluhum idza laqul ladzina amanu amanna, demikian pula ketika kemudian orang-orang munafikin ini berjumpa dengan orang-orang beriman, lalu dia tampakkan keimanannya, yanfa'uhum, apakah itu bermanfaat? Wala yaqulu bidzalika qailun, enggak ada kemudian orang yang mengatakan ya hal tersebut bermanfaat untuk mereka. Ya. Karena ada orang-orang yang nifaq, munafik, yang kemudian apa? Betul-betul ya, apa yang dia tampakkan kebencian kepada Islam, apa yang kemudian tersimpan dalam hatinya, ya kebencian terhadap Islam dia tampakkan, ya kemudian Islam kepada orang-orang yang beriman agar apa? Hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia. Tapi hakikatnya mereka sangat benci, ya kepada Islam tersebut. Apakah kemudian manfaat ucapan dia ya menyaksikan bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Ya, demikian pula orang yang sekedar mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah tetapi tidak memahami dan tidak mengamalkan konsekuensinya, maka tidak akan bermanfaat. Fala ilaha illallah la tuqbalu min qailiha bimujarradin nutq. Ya. Maka kemudian apa yang diucapkan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, la tuqbalu min qaila bimujarradin nutq, maka tidak akan ya kalimat la ilaha illallah itu tidak akan diterima dari orang yang mengucapkannya sekedar dengan ya mengucapkannya saja di lisannya. Bal la budda minal ityan bi syurutiha wa dawabitiha al mustamaddah minal kitab was sunnah. Akan tetapi ya harus ya orang yang mengucapkannya itu juga disertai dengan syarat-syaratnya. Harus mendatangkan ya syarat-syarat la ilaha illallah. Ya kemudian apa? Dawabitnya. Ya, apa yang kemudian menjadi batasan-batasan. Ya, yang itu semua syarat-syaratnya bersandar kepada kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada metodologi yang harus kita pahami. Bukan dengan mengucapkan ucapan yang sakral dalam Islam yaitu la ilaha illallah ini dengan kemudian ya dinyanyi-nyanyikan ya subhanallahil azim. Ya.
Islam tidak mengajarkan demikian. Rasul tidak mengajarkan demikian. Pujian-pujian yang tidak berdasarkan keterangan ilmu. Seakan-akan kalimat ini dipermain-mainkan, diperolok-olokkan. Ini bukan mainan. Ini adalah merupakan kalimat yang begitu besar maknanya. Oleh karenanya, ketika ada seseorang yang berdoa dengan kalimat ini, di mana Nabi mendengar, ini riwayat dari Abdullah Ibn Buraidah Al-Aslami dari ayahnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar ada yang mengucapkan, Allahumma inni as'aluk bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ia telah memohon kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Maka apabila dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan. Subhanallah. Ini adalah merupakan nama Allah yang paling agung. Maka memahami konsekuensinya, menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang dirinya dalam Al-Quran, kita harus menetapkannya. Ketika Allah mengucapkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi fis samai ilah wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang disembah, yang di langit, disembah di langit dan juga disembah di bumi. Bukan maksudnya adalah Allah ada dua, di langit dan di bumi. Dan Allah turun ke langit dunia ini seperti manusia. Ta'ala Allah amma yaqulun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari ucapan orang-orang yang bodoh. Yang seperti ini. Ini adalah merupakan memperolok-olok kalimat yang sakral dalam Islam, kalimat yang sangat mulia, sangat agung, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang orang berdoa dengannya, tidaklah orang berdoa dengannya melainkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus berhati-hati. Kita harus menetapkan, dan ini bagian dari konsekuensi kita memahami la ilaha illallah. Kalau fitrah kita masih lurus, kita tidak boleh kemudian mentertawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di majelis-majelis ilmu, kita mengolok-olok, mengejek-ngejek. Ini adalah merupakan amalan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Mengejek-ngejek agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang-orang yang demikian, maka kita tinggalkan. Apalagi sampai mengatakan bahwasanya orang yang meyakini Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Ini adalah merupakan salah alamat. Ini luar biasa, Adalah merupakan ucapan yang sangat berani, menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang-orang yang kemudian terfitnah, tertipu, dengan pemahamannya, semoga Allah memberikan dia keistiqomahan. Orang-orang yang mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pemahaman yang lurus tentang la ilaha illallah. Dan ini kembali kepada dalil, kembali kepada dalil yang kita pelajari. Ini sungguh luar biasa. Kalimat la ilaha illallah ini konsekuensinya kita harus menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dipelajari nanti insyaallah tentang pembahasan syirik. Maka jaa anil Hasan al-Basri rahimahullah annahu qila lahu. Ada keterangan dari Hasan al-Basri rahimahullah, dikatakan kepadanya, inna nasan yaqulu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesungguhnya manusia mengucapkan apa?
Ada orang yang kemudian mengucapkan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Fa qala man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhalal jannah. Yang dimaksudkan dengan dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya itu ya adalah apa? Dia kemudian melaksanakan hak-hak dari ucapan tersebut dan kewajiban-kewajiban dari kalimat tersebut, ya niscaya dia akan masuk surga. Artinya ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syarat la ilaha illallah. Ada konsekuensi yang harus ya dijalankan dari kalimat ya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya. Kalimat yang mulia, kalimat agung, ya kalimat yang lurus. Tentu memiliki konsekuensi, ya hak-hak yang harus diperhatikan. Iya. Qala rahimahullah wa amma syurutu la ilaha illallah fahiya. Kemudian adapun ya Syekh bin Baz mengatakan ya rahimahullah adapun syarat la ilaha illallah fahiya al-awwal yang pertama al-ilmul munafi lil jahl ay al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan. Yaitu ilmu yang meniadakan kebodohan, yaitu ilmu ya dengan memahami makna dari la ilaha illallah berdasarkan ilmu, yaitu kita nafian meniadakan dan juga isbat menetapkan. Wa haqiqatu ma dallat alaihi min tauhidillah azza wa jal, dan juga ya hakikatnya adalah apa ya yang telah ditunjukkan oleh kalimat tersebut dari ucapan la ilaha illallah itu, ya harus kita ilmui bahwasanya ya kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala wa ifradihi, ya menunggalkannya dalam beribadah Subhanahu wa taala bi ifradihi wa ifradi bil ibadah wa ikhlasid din lahu, mengikhlaskan agama hanya kepadanya, wal kufri bi kulli ma yu'badu min dunillah, yaitu dan juga kufur ya mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, kama marrat ma'nal ayatul katsirat allati tuwaddihu ma'na la ilaha illallah, sebagaimana ya sudah kita pelajari ya ayat-ayat yang sangat banyak yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, ya. Di antaranya ka qaulihi ta'ala u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Masya Allah, ya sembahlah kalian Allah Subhanahu wa taala, sembahlah ya kalian. Siapa yang kalian sembah? Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki ilah sesembahan selain Dia. Ini adalah ucapan para nabi terdahulu, ya para nabi terdahulu sampai nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat yang terakhir ini, ya menyerukan kepada la ilaha illallah, ya kepada la ilaha illallah, menyerukan kepada tauhid. Subhanallahil azim. Ini ya adalah merupakan dalil-dalil yang tegas dan tandas. Wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalil yang lain ya, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, itu banyak sekali diulang-ulang dalam ya surat Al-A'raf, ya. Silahkan dilihat dalam surat Al-A'raf. Di antaranya yang di hadapan kita ini dijelaskan ada pada surat yang ayat yang ke-59. Wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36, ya. Dan sembahlah Allah, ya hendaklah kalian menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa qauluhu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya dan tidaklah mereka itu diseru, ya diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini ya kepadanya. Wa qauluhu al-munafi lil jahl, dan juga ya perkataan Syekh al-munafi lil jahl ay ilman sahihan wa fahman qawiman li hadhil kalimah yakhruju bihi an sabili al-jahli wal jahilin. Naam.
Fa in qalaha bila ilmin bima'naha wa madluliha fa innaha la tanfa'uhu. Qala Allah subhanahu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Fabada'a bil ilmi idh huwal asas. Masya Allah. Ya. Adapun yang dimaksudkan dengan al-munafi lil jahal, bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengetahui syarat yang pertama adalah menetapkan atau ilmu yang dia harus ya miliki, yang meniadakan kebodohan itu maksudnya ilmu yang benar. Jadi penafsiran yang benar ya terhadap la ilaha illallah, ilmu yang benar, pemahaman yang lurus ya terhadap apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya, sehingga apa? Dengannya dia akan terbebas dari jalannya orang-orang yang bodoh ya. Dari jalan kebodohan dan juga jalannya orang-orang yang bodoh ya. Kalau dia kemudian fa in qalaha bila ilmin, kalau dia mengucapkan tanpa dengan ilmu, tanpa mengetahui maknanya, ya hal-hal yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, maka kalimat tersebut tidak akan mendatangkan manfaat kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ilmuilah, pertama kali diperintahkan untuk mengilmui, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ya ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah ya terhadap dosa-dosamu. Dan bagi orang-orang beriman, walil mu'minin wal mu'minat, dan juga ya mukmin laki-laki maupun perempuan. Maka di sini fabada'a bil ilmi, dimulai dengan ilmu karena apa? Idh huwal asas, karena ini adalah merupakan pondasi. Ya, ini adalah perkara yang sangat prinsip. Wa qala Allah subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, kecuali apa? Orang-orang yang mengakui, menyaksikan, mengakui kebenaran, sedangkan ya mereka itu meyakininya, mengetahuinya. Ya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Apa maknanya qalal mufassirun? Ya, maka para ahli tafsir mengatakan illa man syahida bil haqqi ay bila ilaha illallah. Maksud daripada mengakuinya ya dengan hak adalah yaitu dengan la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun ay ya'lamuna ma'na ma syahidu bihi. Mereka itu betul-betul sadar dan mengetahui ya apa yang mereka saksikan dari ya apa persaksian yang benar terhadap ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tetapkan bahwasanya hanya Allah yang diibadahi ya, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat tegas apa yang diucapkan oleh para ulama tafsir, di antaranya siapa? Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Mereka mengatakan ya, para mufassirin, di antaranya adalah Ibnu Jarir rahimahullah, bahwa persaksian ya, persaksian dia terhadap kebenaran dan ikrar ya terhadap tauhid, maksudnya apa? Ya, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui hakikat daripada tauhid itu sendiri. Ya. Menyaksikan dengan hak, dengan benar. Ini ikrar. Betul-betul dia ikrarkan ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ya dengan mantap ya. Mengakuinya dengan ilmu, tidak dicampuri dengan kebodohan. Ya. Dalam Sahih Muslim an-nabiyina alaihi salatu wassalam annahu qala man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah fashtarata al-ilm. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ya meninggal sedangkan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia masuk jannah. Lihat dalam hadis ini apa syaratnya? Ilmu. Ya. Nah, ya, maka dia harus
mengucapkannya disertai dengan pengetahuan ya yang mantap, yang tidak dicampuri dengan kebodohan. Maka di sini syaratnya adalah ilmu. Fashtarata bil ilm. Al-ilmu al-munafi lil jahl, yang menafikan ya, meniadakan kebodohan. Jadi ilmu yang tidak dicampuri dengan kebodohan sedikit pun. Ya, sungguh luar biasa ya apa yang menjadi syarat yang pertama ini. Karena memang hakikatnya orang yang ya kemudian menafsirkan la ilaha illallah atau membacanya dengan ya tanpa menghadirkan ya makna dan juga konsekuensi dari kalimat ini, nampaknya bermain-main, sebatas di lisan. Ya, sebatas di lisan saja, tapi tidak masuk sampai ke dalam hatinya. Ya, bagaimana memahami konsekuensi daripada la ilaha illallah ini. Ya. Maka mari kita betul-betul ya, mempelajari dengan benar kalimat la ilaha illallah ini ya, dengan syarat-syaratnya, konsekuensinya, batasan-batasan la ilaha illallah ini ya, dan juga nanti akan dipelajari pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ya, ini karena sudah mendekati waktu maghrib. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya apakah pada kalimat la ilaha illallah terdapat jumlah harakat dan sukun mempunyai keutamaan khusus? Ya, jadi maksudnya adalah ucapan tersebut ya. Ucapan tersebut ya tentu memiliki keutamaan yang sangat agung. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pelajaran kita pada hari ini dan juga pada pertemuan yang sudah-sudah ya. Jadi tentu ini adalah merupakan kalimat yang paling agung, zikir yang paling agung adalah apa? La ilaha illallah. Ya tentu apabila kita memahaminya dan juga menjalankan konsekuensinya. Ya. Demikian karena azan maghrib sudah dikumandangkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita bahas syarat yang kedua. Ya, syarat la ilaha illallah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.